Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti, sahabat-sahabat Web STV. Bertemu lagi dengan saya di channel Web STV, channelnya orang yang malas, yang suka rebahan, tapi orang yang ingin pintar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yaitu seorang proklamator, presiden pertama di negeri tercinta ini, yaitu negeri Indonesia atau negara Indonesia. Kita akan membahas tentang Bapak Insinyur Haji Soekarno. Berikut mari kita bahas bersama-sama. Mantap. Dr. Insinyur Haji Soekarno memiliki nama lahir yaitu Kusno Sosro Diharjo. Saya kutip dari Wikipedia. Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Dia adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 hingga 1967. Ia adalah tokoh perjuangan yang memainkan peran penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari jajahan bangsa Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Bapak Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Jadi ingat, Bapak Soekarno didampingi dengan Bapak Muhammad Hatta adalah seorang proklamator yang mengawali kemerdekaan negara Indonesia. Tanpa beliau dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dan para pejuang-pejuang lainnya, pada saat ini kita tidak akan menikmati kemerdekaannya. Jadi ingat, jangan sampai kita merugikan negara kita yang telah dibangun susah payah, bahkan mempertaruhkan nyawa para pejuang-pejuang kita demi kemerdekaan negara ini. Teman-teman, mari kita mengulik informasi pribadi tentang Pak Soekarno. Bapak Dr. Insinyur Haji Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dan ia meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 pada usia yang ke-69 di Jakarta. Bapak Soekarno memiliki partai politik yang bernama Partai Nasional Indonesia atau disingkat PNI yang berada di Indonesia, yang lahir pada tahun 1927 hingga 1931. Bapak Soekarno memiliki beberapa istri. Yang pertama, nama istrinya yaitu Utari, yaitu pada tahun 1921 sampai 1923. Kemudian Inggit Garnasih pada tahun 1923 hingga 1943. Yang ketiga yaitu Ibu Fatmawati pada tahun 1943 sampai 1956. Kemudian Ibu Hartini pada tahun 1953 sampai 1970. Ada pula Ibu Kartini Manopo
1959-1968. Ada Ibu Ratna Sari Dewi 1962 hingga 1970. Kemudian ada Ibu Haryati 1963 hingga 1966. Ada Yurike Sanger, yaitu pada tahun 1964 hingga 1968. Dan yang terakhir Heldi Jafar 1966 dan 1969. Berikut juga yaitu nama dari anak-anak Bapak Soekarno. Dari Ibu Inggit, Bapak Soekarno memiliki dua anak, yaitu Ratna Jumiati. Ratna Jumiati ini adalah anak angkat, dan Kartika, yaitu juga anak angkat Bapak Soekarno. Dari Ibu Fatmawati, di sini ada 5 anak. Yang pertama, Guntur Soekarno Putri, Megawati Soekarno Putri, yaitu Presiden wanita satu-satunya Indonesia atau mantan Presiden Indonesia. Ada Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Guntur Soekarno Putra, terakhir Guruh Soekarno Putra. Dari Ibu Hartini ada Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Dari Ibu Ratna ada Karina Kartikasari dan Dewi Soekarno. Dari Haryati ada Ayu Gembirawati. Dari Kartini Manopo, yaitu ada anak Toto Suryawan dan Toto Suryawan Soekarno Putra. Bapak Dr. Insinyur Haji Soekarno terlahir dari orang tua, yaitu dengan ayah bernama Sukarni Sostro Diharjo dan ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Nama Pak Soekarno, ada beberapa nama atau julukan untuk Pak Soekarno. Pak Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno. Dulunya SOE Karno. Terus oleh Pak Karno diganti Soekarno, SUKARNO. Karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajahan Belanda. Jadi jika ada nama-nama yang OE yang diberinya O, itu berarti dari ejaan bahasa Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya, karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu, tidak untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Jadi, nama akrab Pak Soekarno adalah Bung Karno. Ada juga nama Ahmad Soekarno. Di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika, sejumlah wartawan bertanya-tanya, siapa nama kecil Soekarno? Karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagai penamaan di Indonesia, terutama nama Jawa yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Jadi orang-orang Jawa itu kebanyakan namanya hanya satu kata saja, kayak Sugiono, Sugianto, atau bahkan kebanyakan nama-nama orang Jawa itu berawalan Su
yang berarti noto gitu. Jadi orang barat mungkin aneh ya. Soekarno menyebut bahwa namanya Ahmed didapatnya ketika menaikkan ibadah haji. Jadi ketika Pak Karno menaikkan ibadah haji, dia diberi nama Ahmed Soekarno. Dalam beberapa versi lain disebutkan pemberian nama Ahmed di depan nama Soekarno dilakukan oleh para diplomat Muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab. Kehidupan Bapak Soekarno. Pak Karno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman-Rey. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di sekolah dasar pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman-Rey merupakan keturunan bangsawan. Jadi ibu Pak Karno ini berasal dari Bali, yaitu keturunan bangsawan di Bali. Dan ia beragama Hindu. Pak Karno bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eastern Indonesian School. Bahasanya bahasa Inggris, maaf saya kalau mengatakannya selebut. Sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada tahun 1911, tepatnya bulan Juni, Pak Soekarno dipindahkan ke European League School untuk memudahkan diterima di Hongerberger School. Soekarno telah menyelesaikan sekolah pendidikannya di LS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Pak Soekarno yaitu sebagai arsitek. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Tesis Hochschule de Bandung, sekarang ITB. Jadi Pak Karno itu mahasiswa lulusan ITB ya. Jadi berbanggalah kalian yang lulusan ITB, karena Pak Karno presiden pertama kita lulusan ITB dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Pak Soekarno pada tahun 1926 mendirikan biro insinyur bernama Insinyur Anwari. Banyak pengerjakan rancangan bangunan-bangunan selanjutnya bersama Insinyur Rosino, juga merancang dan membangun rumah-rumah dan jenis bangunan lainnya. Pak Karno mendirikan sebuah biro insinyur bersama Insinyur Anwari. Di situ Pak Karno dan Insinyur Anwari mendirikan banyak sekali rumah-rumah, jembatan dan lain-lain. Dan ketika dibuang di Bengkulu, menyempatkan merancang beberapa rumah dan merenovasi total masjid jami di tengah kota. Jadi teman-teman, tadi cerita singkat tentang Bapak Soekarno saya ambil dari Wikipedia. Jadi Bapak Soekarno ini yaitu Bapak Proklamator, presiden pertama Indonesia yang yaitu seorang insinyur yang terlahir dari orang tua yang sangat peduli terhadap pendidikannya. Dan Bapak Soekarno ini memiliki beberapa anak dan beberapa istri yang telah tadi saya jelaskan. Ya, jika penjelasan saya kurang lengkap, marilah kita bersama-sama belajar dan tuliskan di kolom komentar kekurangan dari saya. Dan juga jangan lupa dukung channel ini ya kawan-kawan. Semoga channel ini semakin berkembang dan melaju pesat. Itu tadi video saya tentang sedikit atau beberapa keterangan dari Pak Karno di Wikipedia. Tetap berbahan, jangan lupa tetap nonton video kami agar tetap pintar. Demikian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.